Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak soleh, kita kembali ingatkan ya aturan ketika kita mulai pelajaran di Zoom. Ya, jadi ketika Ustadz menjelaskan tidak ada dulu yang berbicara nak ya, karena ini video kita rekam dan video bukan hanya dilihat murid-murid kelas 3-2 ya, tapi seluruh kelas 3 ya, karena Ustadz lain biasa minta video dari Ustadz. Jadi supaya nanti bisa juga disimak pelajarannya oleh teman-teman kalian. Tolong kita serius ya mengikuti pembelajaran. Nanti ada pertanyaan, ada tanya jawab, baru kita silakan anak-anakku aktifkan speakernya. Sekarang matikan dulu semua speakernya ya. Matikan dulu semua speakernya ya. Ya, baiklah anak soleh. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran tematik kita, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, materinya itu wujud dan sifat benda. Ya, wujud dan sifat benda. Sebelumnya kita sudah belajar bahan pembuat benda ya. Ada kaca, ada plastik, ada kain, karet, dan kertas dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu wujud benda, ya, jenis-jenisnya dan sifat-sifat benda. Ya. Tapi sebelumnya Ustadz akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa mampu menyebutkan berbagai macam wujud benda dengan tepat. Kemudian dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Yang ketiga, dapat menjelaskan sifat benda padat. Ya, sifat benda padat. Ya, ini nanti pelajaran kita nak ada terbagi 2 sesi ya. Nanti di hari berikutnya kita lanjutkan untuk pembelajaran yang kedua ya. Baiklah. Nah, ini gambar dapur. Ya, kalian pasti punya dapur di rumah nak ya. Iya. Nah, di dapur itu biasanya ada benda apa saja di dapur? Pisau, sendok, piring. Wow, sendok. Lagi. Apa lagi? Kalau kecap, minyak goreng ada atau tidak? Ada. Ada. Kalau di dapur ada nggak? Ada gas? Merah, Bang. Ada. Gas. Ada atau tidak? Ada. Ada. Ya, jadi anak-anak soleh di dapur itu banyak benda bisa kita lihat ya. Seperti misalnya ada kulkas, ada wajan, ada sendok, piring, ada air, ya, ada minyak goreng, ada kecap, ada saus, ada tabung gas yang gas, ya. Nah, semua benda di atas itu memiliki wujud, ya, anak soleh. Semua benda di atas itu memiliki wujud, ya. Nah, kita sering dengar istilah wujud. Apa itu wujud benda? Ya, anak soleh. Apa yang dimaksud dengan wujud benda? Ya. Nah, wujud benda itu bentuk ya, betul, bentuk benda. Jadi wujud benda itu adalah isi dari suatu benda atau zat ya. Jadi wujud benda itu adalah isi dari benda atau zat. Nah, salah satu cara kita bisa merasakan wujud benda itu dengan memegang ya atau menyentuh benda tersebut. Ya, dengan cara itu kita bisa tahu ini benda apa sebenarnya ya. Nah, wujud benda itu ada 3 macam nak ya. Ya, di Cair, kehidupan kita ada 3 macam benda. Ada yang tahu? padat. Benda apa? Cair padat. Cair padat. Gas ya. Pertama benda padat, dia solid ya, solid ya.
Yang kedua benda cair. Nah, namanya benda cair bentuk cair. Kalau padat bentuknya padat seperti meja. Kemudian ada benda yang tidak kelihatan ya, tapi bisa dirasakan, gas. Benda gas. Ya, ini gas ini tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Bisa. Ada 3 macam wujud benda padat atau solid, benda cair, Bisa ditiup. fluid, benda gas atau gas. Ya. Nah, sekarang Ustadz mau tanya kalian ya. Ya, Ustadz mau tanya kalian. Coba dilihat ini. Look at the pictures. Ya, kalian belajar bahasa Inggris ya. Look at the picture. Cycle the solid. Lihat, perhatikan gambar. Lingkari yang termasuk benda padat. Yang mana termasuk benda padat? Topi. Topi. Payung. Topi. 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 Payung. Udara panas. Udara panas. Udara benda padat ya? panas. Payung. Payung. Ustaz tanya, udara panas ini Udara. masuk benda padat atau tidak? Udara panas. Masuk. Gas. Afeza, jangan dicoret. Hapus Afeza. Ustaz sudah tegur ya, jangan sekali-sekali mencoret. Hanya Ustaz yang boleh anuna. Bukan Ya, saya. Hafiza hapus dulu Hafiza. Satu kali lagi melanggar, kita tidak izinkan masuk Zoom dulu ya. Aina apega. Aina pat. Ya, satu kali lagi Ustaz dapat ada yang mencoret, Ustaz larang dulu ya, ikut Zoom. Sampai Ustaz sebutkan. Ya, sekarang Ustaz tanya, kalau udara masuk atau tidak? Bukan Benda padat. gas. Gas ini ya. Gas. Ah, apa itu masuk atau tidak? Masuk. Ya. Iya. Jadi di sini ada 3 benda padat ya. Ada topi, ada mic, ada umbrella atau payung. Yang berikutnya, ya. Yang mana masuk benda cair? Air, jus, susu. Air. Apalagi? Air putih. Jus. Putih. Air putih susu. Apalagi? Betul sekali. Jadi dari gambar ini yang termasuk benda cair itu adalah air, jus, dan susu. Ya. Sekarang yang berikutnya. Cari yang mana merupakan gas? Apa? Gas. Asap. Apalagi? Air masuk. Air gas atau cair? Cair. Apalagi? Uap air. Angin. Air. Apalagi? Angin, uap, air, uap air, asap, Uap masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Masuk ya. Masuk. Jadi lihat nak, yang termasuk benda cair, udara, gas ya, gas, udara, asap, angin, uap air. Uap ini biasa kalau kita panaskan masakan ya, ada uapnya, asapnya kelihatan. Gas, ya, ada asap. Ya, semua termasuk benda gas. Bagaimana anak sampai bisa dimengerti? Bisa. Kita lanjutkan ya. Ya, oke. Jangan ada nyalakan dulu speakernya ya. Ustaz lanjut. Jadi anak-anak Ustaz ulangin ya. Ya. Jadi ini benda gas ya. Jadi tadi itu benda padat, topi, ya, mic, payung. Ya, kemudian benda cair ada air, ada jus, air putih, jus. Ya.
kemudian susu, ya itu termasuk benda cair. Nah, jadi kita di sini sudah bisa buat kesimpulan anak soleh ya. Kita bisa buat kesimpulan di sini. Ya. Nah, contoh benda padat. Ya, benda padat itu misalnya meja, pensil, ya, gelas, sendok, wajan, dan buku. Ya. Nah, kemudian benda cair, air, minyak, ya termasuk minyak goreng, sirup, susu, saus, itu masuk benda cair. Kemudian benda gas tadi kalian sudah sebutkan ada udara, ada angin, ada asap, uap air, ya kabut. Ya kabut ini biasanya daerah-daerah gunung ya kayak Malino. Kita bisa lihat kabut itu semua termasuk gas. Iya, Ustaz, ya. Biasanya kalau berhantu Endrekang juga kalau hujan. Ya, di endrekang, nah ya di Maros. Biasanya juga kalau berhantu-hantu kayak ada Aliman sekitar. seram. Jadi Iya. hantu keluarkan asap agar itu Nah, tandai sekarang anak soleh kita akan belajar sifat benda. Ya, untuk hari ini kita belajar satu dulu. Ini sebenarnya anak soleh ya, coba dilihat. Ya, ini sebenarnya kita mau praktek kecicilan ya. Kita mau praktek kecicilan dulu. Misalnya kumpulkan benda padat di rumahmu. Misalnya anggap ambil pensil, ambil sendok, ya. Ya, ambil pensil, ambil sendok. Kemudian siapkan misalnya gelas dan kantong plastik. Nggak usah piring ini ya. Siapkan gelas dan kantong plastik. Nah, tunggu dulu, Ustadz siapkan nak ya. Happy New of my life. Ustaz, Happy birthday. Punya jangan keras. Ya, Kenapa baiklah anak tuh? soleh. Coba siapkan kayak begini ya. Ada gelas kaca, ya. Ada pulpen seperti ini, Bapak. ya. Ya. Ada pulpen, coba siapkan. Nah, sekarang di sini ya cara kerjanya, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ini gelas. Sebenarnya Gelas kaca. satu ya ke dalam gelas saja. Ya. Kalau kalian Ini yang ada besi. ya, di kantong plastik. Gelas. Ya. Apa di dalamnya gelas? Coba lihat seperti ini nah ya. Pertama dulu. Ini ya. Coba pulpen kita masukkan ke dalam gelas. Coba. Ini pulpen ya, kita masukkan ke dalam gelas. Ustaz mau tanya. Ustaz, bisa dibuka pakai pensil. Boleh. Coba anak-anak lihat, kalau kita masukkan benda ke dalam gelas, misalnya pulpen ini, Ustaz masukkan ke dalam. Coba lihat, apakah bentuk pulpen berubah mengikuti gelas? Artinya kayak gelas bentuknya, atau dia tetap menjadi pulpen? Tidak. Nah, jadi bentuknya tidak berubah atau berubah? Tidak ya. Jadi di sini bentuknya berubah, salah ini ya, salah. Yang benar ini bentuknya tetap walau tempatnya berubah. Ya, bentuknya tetap walau tempatnya berubah. Kalau anak-anak simpan di piring, apakah pulpen ini bentuknya seperti piring atau tetap seperti pulpen?
Ya, bentuknya tetap seperti pulpen. Kemudian coba lihat nah, ini pulpen bisa dipegang atau tidak? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Ya, sekarang sendok. Berikutnya sendok ya. Kita masukkan. Nah, di dalam gelas. Coba lihat. Apa bentuknya berubah atau tetap sendoknya? Tidak. Makanya berubah atau tetap sendok. Yang tidak. Makanya berubah atau tetap bentuknya. Tetap. Ya. Jadi sendoknya itu bentuknya tetap walau tempatnya berubah. Kemudian sendoknya bisa dipegang atau tidak? Pakai pensil. Nah, pensilnya bisa dipegang atau tidak? Bisa. Nah, berarti dia dipegang atau digenggam ya. Nah, kalau misalnya Ustadz pakai gunting, sama enggak dengan pulpen dan sendok? Sama hasilnya? Tidak. Hah? Sama ya. Kalau anak-anak ganti sendok dengan gunting, masukkan ke dalam gelas, bentuknya berubah atau tetap? Tetap. Ustaz. Ya, guntingnya, kalau guntingnya itu bisa dipegang? Bisa. Bisa ya. Anak-anak soleh, Pati diperhatikan nak, Pati. Ya. Ini anak-anak coba lihat ya, perhatikan ini hasil percobaan kita. Jadi pulpen, sendok, ini benda padat atau benda cair? Coba lihat sifatnya ya. Dari percobaan kita coba lihat. Ya, coba lihat sifatnya. Bentuknya tetap walau tempatnya berubah. Ya, bentuknya tetap walau tempatnya berubah. Jadi pulpen, anak-anak masukkan ke gelas, ke botol plastik, kantong plastik, tetap bentuknya pulpen. Tidak mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya mengikuti bentuk piring, mengikuti bentuk gelas. Ya. Kemudian, ya pulpen ini dapat dipegang. Nah, jadi kita bisa buat kesimpulan. Ya, kesimpulannya apa tadi ciri sifat benda padat? Apa saja sifatnya? Apa saja? Tidak berubah. Apa? Bentuknya tidak berubah. Ya, bentuknya tidak berubah. Terus apa lagi? Bisa di apa? Bisa dipegang. Ya, bisa dipegang. Ya, jadi sifat benda padat yang dapat digenggam, dipegang. Izin Kak dulu. Ya, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Ingat Ina ya, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Kemudian memiliki berat massa yang tetap. Ya, jadi pulpen, ya, pulpen. Coba dengar dulu nah, tidak ada dulu yang memotong. Tidak ada yang memotong dulu. Dengarkan. Ya, jangan biasakan menyela Ustadz kalau menjelaskan, nanti bingung teman-temannya. Ya. Jadi coba nak ya Ustadz ulangi sifat benda padat, bisa dipegang, bisa digenggam, kemudian bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Jadi misalnya pulpen disimpan di gelas tadi, dia tidak akan mengikuti bentuk pulpen. Mau disimpan di botol plastik, botol kaca tetap tidak berubah, tetap dia bentuknya ya pulpen atau sendok. Kemudian pulpen, sendok, gunting tadi benda padat itu memiliki berat, memiliki massa yang tetap. Jadi dimanapun dia dimasukkan, mau di gelas, mau di piring, ya tidak bertambah beratnya, massanya dan tidak berkurang massanya tetap. Nah, kemudian di antara sifat yang lain, benda padat itu punya sifat dapat dirubah bentuknya, tapi dengan cara tertentu. Misalnya ya,
Seperti misalnya kertas. Kertas itu benda padat. Kita bisa rubah kertas itu menjadi berbagai bentuk, misalnya dengan cara dipotong, digunting, ya. Kemudian misalnya besi, dia bisa dirubah bentuknya dengan cara dipukul, ya, dengan cara dibakar. Ya, bagaimana anak soleh? Bisa dipahami penjelasan Ustadz? Bisa. Ya, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Bisa. Ya, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Nah, kita buat sekarang sama-sama buat kesimpulan anak soleh ya. Kita adakan refleksi buat kesimpulan. Ustadz mau tanya. Ada tua, Ya. Ustaz. Siapa yang bisa sebutkan 3 macam wujud benda? Siapa? 3 macam wujud benda. Saya, Ustaz. Ya, sebutkan. Benda apa? Padat, cair, gas. Padat, Benda cair, cair, dan gas. Padat, cair, Padat, gas. cair, gas. Padat, cair, gas. Padat, cair, gas. Setiap benda itu setiap benda itu punya sifat. Ya, dari wujud benda itu masing-masing punya sifat. Ya, dengan kita mengetahui sifatnya, kita bisa mengidentifikasi ini termasuk benda padat, benda cair, dan seterusnya. Nah, seperti sifat benda padat, tadi kalian sudah perhatikan ya, bisa dipegang, digenggam, disimpan, walaupun tempatnya berubah-ubah, benda padat itu tidak berubah bentuk dan volumenya. Kemudian juga bentuk beratnya, masanya tidak berubah, tetap ya dimanapun kita simpan. Ya, kemudian bisa dirubah bentuknya, tapi kita melakukan dipotong, digunting, dipukul, dan sebagainya. Nah, bagaimana anak soleh? Hari ini belum ada tugas, ya, karena masih ada kelanjutannya. Nanti setelah kita membahas sifat benda cair dan gas, baru ada tugas. Ya, bisa dimengerti anak soleh? Bisa. Ya, Bisa. kalau begitu kita tutup dengan baca doa kafaraah majelis ya.